Shalom Next Gen, selamat datang di ibadah hari Minggu kita. Apa kabarnya kita semua? Kiranya Tuhan masih berserta kita, walaupun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi mari kita ambil tempat senyaman mungkin, ya kan? Karena kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa pujian, kita mau bawa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan kita. Karena penyertaannya kita masih bisa ikut ibadah pada minggu ini. Mari teman-teman kita berdoa. Kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita mau menghampiri hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, siang hari ini kami datang Tuhan untuk membawa segenap hati kami, hidup kami, devosi kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang berikan hati Tuhan seorang penyembah. Engkau yang berikan hati, Engkau yang bantu kami Tuhan untuk meluapkan ucapan syukur kami Tuhan. Yang mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata Tuhan. Ini penyembahan kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu. Thank you Lord Jesus. Ini pujian kami. Haleluya.
can have it all, you can have it all, Lord Jesus. I will build my life upon you, Lord Jesus. I can always sing it out, I will build my life. And I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are, and fill me with your heart, and lead me in your love to those around me. Oh, I will build my life upon you, Jesus, 'cause you are the firm foundation, because you are the firm foundation. Oh yes you are Lord. Mari jemaat Next Gen, kita naikkan ucapan syukur kita naikkan pujian kita naikkan penyembahan kita hanya bagi Allah kita. We worship you, we worship you, we worship you. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes, I will build my life, yes, we will build my life. Oh, because you are the firm foundation. Oh yes you are Lord. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. I put my hope, I put my dream, I put my future in you, Lord. Oh, we give it all, we give it all. We give it all to you, Lord Jesus. I can always sing in praise. Hallelujah. Hanya bagimu segala kemuliaan, sebab kau Allah yang baik, batu karang yang teguh.
bisa berserah penuh hanya dalam nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk dengar-dengaran. Thank you Lord, berbicara bagi kami Tuhan. Oh yes Lord Jesus. We want to feel your presence Lord. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini dengan segenap hati kita next week. Haleluya Lord. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku
Shalom BCC Next Gen sekalian, selamat hari Minggu. Dan kembali kita hari ini belajar firman Tuhan ya. Meskipun di rumah, masih online, tetap semangat, tetap dengan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama ya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali datang di hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau, dan saat ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh meminta pertolongan Tuhan untuk membuat kami mengerti firman Tuhan yang dibagikan. Biarlah Tuhan firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kehidupan kami, menjadi kesukaan bagi hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. BCC Next Gen sekalian, seperti yang Konando bilang minggu lalu bahwa tema kita di bulan Juni ini adalah pertengahan jalan, ya. Jadi apa sih sebenarnya tema yang mau kita angkat dari sini? Bahwa seperti ini, terkadang kita memulai sebuah hal gitu ya, dengan semangat yang baru. Contoh misalnya tahun baru, kita banyak resolusi yang baru, kita mulai menulis apa yang ingin kita lakukan di tahun ini. Kemudian kita mulai merenungkan apa nih goal-goal dan mimpi kita di tahun 2021 misalnya. Nah, sebelum menuju kepada penghujung tahun, biasanya perjalanan yang berat itu biasanya di tengah, teman-teman. Ya, kita sadari ya bahwa kayak contoh misalnya yang resolusinya tahun ini saya pengen lebih rajin belajar. Misalnya contoh. Tapi selama waktu di pertengahan jalan, aduh kok kayaknya ada yang menggoda nih. Ada game, ada hal-hal yang lain yang membuat kita tuh kayaknya gue lebih pilih itu deh. Karena itu sangat tempting. Sehingga membuat kita itu tidak lagi berjuang untuk menuntaskan apa yang kita mulai waktu itu. Ya, nah jadi banyak anak muda seperti itu teman-teman semua. Itu hanya sebagai contoh buat ilustrasi untuk contoh supaya kita bisa lebih mengerti apa yang ingin kita sampaikan ya di bulan yang ini gitu. Nah bahwa perjalanan dalam kehidupan seseorang, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita lakukan gitu ya. Banyak kali pertengahan jalan tuh lumayan berat sebenarnya. Nah teman-teman, kalau kita nanti teman-teman kuliah ya, nanti waktu teman-teman kuliah, teman-teman akan mendapati bahwa biasanya orang-orang yang mengundurkan diri dari kuliah ya, biasanya orang-orang yang mengundurkan diri dari kuliah, mereka adalah orang-orang yang tidak kuat di semester 5 atau 6. 4, 5, 6. Nah ini adalah semester-semester yang krusial di mana banyak orang meninggalkan kuliah yang mungkin mereka merasa udah berat, atau mereka merasa udah bisa cari duit, atau mereka merasa aduh kayaknya gue salah jurusan banget, dan kalau mau start dari awal kayaknya udah gak mungkin, udah buang waktu dan lain-lain. Nah teman-teman, semester 4 sama 5 itu lumayan banyak yang drop out dari sebuah perkuliahan ya. Nah, itulah kenapa kita tuh banyak kali tidak menuntaskan apa yang kita lakukan sebenarnya. Kenapa? Karena di pertengahan jalan kita udah mulai adaptasi dengan hal-hal yang baru, kita udah mulai adaptasi dengan keinginan resolusi kita, tetapi banyak sekali hal-hal baru yang juga masuk ke dalam kehidupan kita, sehingga kita berpikir bahwa wah kayaknya susah ya gitu, apa udahan aja deh gitu ya. Nah teman-teman, begitu pula dengan perjalanan kekristenan kita ya. Begitu juga dengan perjalanan iman kita. Banyak banget hal-hal yang diuji di pertengahan jalan kita. Banyak banget hal-hal yang kita renungkan di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, yang kita mulai waktu itu dengan semangat. Ya, yang kita mulai dengan saya memang mau ikut Tuhan, dengan semangat yang baru. Mungkin gak di awal deh, tetapi ada satu titik di mana kita mengambil sebuah komitmen bahwa aku pengen ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya,
Saya waktu itu sempat ngobrol dengan teman kita di Next Gen ya. Bagaimana dia mulai punya keinginan untuk mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Yaitu dia dengerin sebuah podcast dari seseorang yang dia follow waktu itu. Dan Tuhan pakai itu untuk membuat teman kita ini bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Ya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan itu mungkin titik yang Tuhan mulai buat kehidupan dia. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Titik mulai kita itu ada di mana? Nah, setelah titik mulai itu, sekarang titik tengah adalah hal-hal yang sedang kita jalani hari-hari ini. Kita diuji dalam kesetiaan kita, di mana kita harus COVID sedang melanda, ya, tetapi kita masih rajin dalam mengikuti kegiatan ibadah online, yang dimana online kayaknya agak kurang masuk ya kadang-kadang ya. Kayak kita natap layar, kita menyembah Tuhan lewat layar. Ya sebenarnya sih memang menyembah Tuhan dalam kamar pribadi masing-masing tidak pernah ada masalah ya. Tapi kita kayak menatap layar yang kayaknya agak jauh gitu. Nah teman-teman semua, banyak kali di pertengahan jalan ini adalah sebuah perjalanan yang terkadang tuh banyak hal-hal yang berat, banyak ujian kesetiaan, ujian apapun yang membuktikan bahwa kita ini betul-betul hidup buat Tuhan. Ya, nah aku pengen bacain satu ayat di dalam firman Tuhan. Nah ayat ini saya bagikan sebagai sebuah nasihat buat kita semua para next gen yang hidup di zaman yang sudah pernah kita bahas dari awal, bahwa zaman yang penuh dengan entertainment, penuh dengan hal-hal yang lebih menarik daripada firman Tuhan kelihatannya ya, yang membuat kita terkadang lupa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Nah nasihat ini biarlah kita renungkan pada pertengahan jalan kita ini, di mana kita sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan dan kemudian kita sedang menjalani iman kita, ya, sedang menjalani iman kita. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, teman-teman, hal yang saya mau bahas di sini adalah tentang cara. Perhatikanlah dengan seksama, ya kalau kayak ibu guru matematika bilang, perhatikan ya anak-anak semua. Artinya perhatikanlah dengan seksama, dengan cermat, dengan hati-hati, dengan detail. Bagaimana cara kamu hidup? Apakah seperti orang arif atau orang bebal? Kalau kita seperti orang bebal, orang yang tidak bisa menerima firman Tuhan, orang yang tidak bisa dibilangin, orang yang tidak bisa menerima masukan, orang yang tidak bisa merenungkan firman Tuhan, marilah kita ubah cara hidup kita menjadi orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mau mendengarkan masukan, orang-orang yang mau dibentuk oleh firman Tuhan, orang-orang yang mau dibentuk karakternya oleh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita. Teman-teman, ada satu doa Daud yang terkenal sekali sehingga dibuatkan lagu ya. Dikatakan bahwa dia meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau enggak? Teman-teman bisa baca kalau nggak salah di Mazmur 139, kalau nggak salah nanti di Komsel bisa dilihat lagi gitu ya. Selidikilah hatiku dan batinku. Apakah aku mengasihi Tuhan sungguh-sungguh apa enggak? Nah, orang-orang seperti ini, dia memperhatikan hidupnya dengan seksama, teman-teman. Apakah betul dalam setiap tingkah langkah dia dan hatinya dan pikirannya dan semuanya itu adalah perilaku yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah dia seperti orang bebal atau orang arif? Bahkan kalau dia gak sanggup memperhatikan dengan seksama, dia berdoa minta Tuhan yang sanggup. Karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup melihat kedalaman hati kita ya.
Dia minta sama Tuhan, selidikilah ya Tuhan. Selidiki adalah sebuah kata yang kita tahu bahwa itu kita lihat dengan cermat ya. Kita menyelidiki sesuatu misalnya. Contoh, saya punya satu film seri terfavorit saya, itu Sherlock Holmes. Sejauh ini sih 2 aktor sih yang saya paling suka. Satu Robert Downey, dia pernah main di bioskop. Dan satu lagi seriesnya itu di Netflix ada yang main Benedict Cumberbatch. Nah ini kesukaan saya nih 2 nih. Karena saya merasa pokoknya penyelidikannya seru banget lah gitu ya. Nah saya tuh paling suka seri-seri detektif dan film kesukaan saya lagi itu All About Zombie. Nah jadi zombie itu saya suka banget. Nah satu lagi detektif ya. Nah ngomongin soal penyelidikan bukanlah sebuah hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak detail atau tidak berlatih untuk detail. Mereka tidak bisa melakukan sebuah penelitian. Kenapa? Karena itu adalah sebuah hal yang penuh dengan kecermatan. Gitu. Nah, jadi teman-teman, waktu Daud tidak sanggup untuk memperhatikan dengan seksama cara hidup dia minta kepada Tuhan, Tuhan selidikilah hatiku. Apakah aku mengasihi Tuhan apa enggak? Apakah jalan hidupku sebagai orang bebal atau orang arif? Apakah jalan hidupku ini menyenangkan hati Tuhan apa enggak? Itu doanya dia kepada Tuhan. Nah, teman-teman Next Gen sekalian, di tengah dunia yang sudah terbuka dengan segala budaya, agnostik, dan lain-lain yang tidak percaya kepada Tuhan, saya sebagai orang yang mengasihi teman-teman semua di sini, menyayangi teman-teman semua di sini, dan ingin melihat pertumbuhan dan pengenalan teman-teman akan Tuhan. Saya memberikan sebuah nasihat dari firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Di tengah perjalanan kekristenan kita yang mungkin banyak batunya, ya kan? Mungkin diserang kemalasan, diserang suam-suam kuku, diserang tidak berapi-api. Apalagi pandemi seperti ini, rasanya mau ibadah kayaknya mau tiduran aja dah. Ya, saya memberikan sebuah nasihat kepada kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi orang arif. Jika sekarang kita mendapati cara hidup kita sebagai orang bebal, ayo kita sama-sama berbalik. Kita belajar untuk membuka diri kita terhadap firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Nah memang di ayat ini konteksnya adalah dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang bisa berpikir sebelum melakukan. Orang-orang yang arif dan bijaksana, mereka adalah orang-orang yang tidak sembarangan. Ya, saat keinginan daging kita mau lakukan A, ya udahlah lakukan aja. Di saat keinginan daging kita mau lakukan B, ya udah lakukan aja. Nah, itu bukan sebagai orang-orang yang bijaksana. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, jangan bikin dosa. Kalau bikin dosa ada upahnya maut. Kalau bikin dosa yang susah kita, bukan Tuhan. Sebenarnya itu yang Tuhan mau sampaikan, Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita. Ya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apakah seperti orang bebal atau seperti orang arif? Ya, nah jadi apa yang ada di ayat ini mengingatkan kita semua, teman-teman, bahwa di zaman yang sulit ini, menurut saya secara pribadi, di dalam mempertahankan iman Kristen, saya berdoa buat kita semua, kita memperhatikan cara hidup kita. Bagaimana cara kita bicara sama orang, bagaimana cara kita bersikap kepada Tuhan, kepada orang tua kita. Ya, kemarin kita ada sempat parenting day, mungkin teman-teman tahu ya, beberapa ngelihat orang tuanya mungkin seminar bersama dengan Ibu Heni. Mereka dibekali bagaimana hubungan mereka dengan anak. Nah, tetapi kita sebagai anak bagaimana, teman-teman? Adakah sebuah timbal balik atau feedback dari kita kepada orang tua dari cara bicara kita, cara
perilaku kita kepada mereka, apakah ada sebuah balasan untuk kita lebih baik lagi setiap hari. Nah, perhatikanlah cara hidup kita. Biarlah di tengah perjalanan yang sulit, yang terkadang sulit ini, di tengah jalan mempertahankan iman kita, kita menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Supaya apa? Saya bacain lagi di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, teman-teman, ini nasihat buat kita. Kalau kita memperhatikan hidup kita dengan seksama bagaimana cara kita hidup, kita pasti berhati-hati supaya kita itu jangan jatuh. Karena banyak orang yang menyangka bahwa jalannya itu benar, lurus. Padahal mungkin itu menurut dia, bukan menurut firman Tuhan. Sehingga ujungnya jatuh juga. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang, orang-orang yang bijaksana, mereka mau membuka hatinya untuk diberikan masukan oleh firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan, mungkin mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Dia mau. Nah, itulah orang-orang yang bijaksana. Nah, orang-orang yang bijaksana tidak akan menyangka bahwa ia teguh berdiri. Dan dia akan berhati-hati supaya ia jangan jatuh. Nah, itu peringatan buat kita. Itu reminder buat kita semua, teman-teman ya. Bahwa dengan kita memperhatikan cara hidup kita akan berhati-hati dan menghindari kejatuhan. Kejatuhan tuh banyak. Jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam dosa, jatuh dalam keluar dari iman, ya kan? Murtad, tidak percaya kepada Tuhan lagi. Banyak, kejatuhan tuh banyak. Nah, jadi next gen sekalian, di tengah perjalanan yang di tengah ini, yang kadang banyak ujian kesetiaan dan lain-lain, mari kita perhatikan cara hidup kita. Apakah kita melekat dengan firman Tuhan apa enggak? Kalau orang-orang yang melekat dengan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, saya percaya dia memperhatikan cara hidup dia dengan seksama. Ya, bahkan Daud ada ngomong gini loh, satu lagi, dia bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Nah, dia pengen day by day, dia ukur hidup dia. Hidup gue bener gak nih? Hidup gue ini menyenangkan Tuhan gak nih? Hidup gue nih, seperti orang arif atau enggak nih? Atau orang bebal, atau orang fasik? Orang-orang yang mungkin mengenal Tuhan, mungkin, tetapi dia tidak, dia mengenal Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia tahu Tuhan, namanya Tuhan Yesus, tahu. Tetapi orang-orang fasik itu tidak melakukan firman Tuhan. Dia bisa jahat di belakang titelnya yang orang Kristen. Nah, itu orang fasik. Janganlah next gen ini, teman-teman di next gen ini menjadi orang-orang fasik, ya. Orang-orang yang tahu firman Tuhan, tahu Tuhan, tapi tidak melakukan firman-Nya. Nah, itu adalah sebuah nasihat buat kita semua, teman-teman. Nah, yang terakhir, tadi waktu kita baca tentang, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, teman-teman semua, teguh berdiri dalam iman atau stand firm di dalam iman saat-saat ini itu sangat-sangat diperlukan. Kita harus melatih diri kita untuk mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, ya makanya kenapa tadi saya bilang, mari melekat kepada firman Tuhan. Karena saya pernah bawakan, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia membangun rumahnya di atas batu. Sehingga waktu badai datang yang kita nggak tahu kapan, dia kuat berdiri di atas batu itu. Bukan orang-orang yang hanya mendengarkan aja, kemudian melupakannya. Dia seperti orang yang membangun di atas pasir. Yang badai datang gak tahu kapan, hilang aja udah. Segala imannya kandas. Apalagi keberadaannya di dalam gereja, di dalam Tuhan. Nah, teguh berdiri dalam Tuhan, itu harus kita pupuk dari sekarang, teman-teman. Sedikit demi sedikit kita baca firman Tuhan, sedikit demi sedikit kita merenungkan firman Tuhan, sedikit demi sedikit kita memupuk diri kita untuk tertanam di dalam firman Tuhan, itu sangat-sangat penting.
Karena itu yang membuat kita tuh stand firm, berdiri tegap, teguh di atas dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita sampai suatu hari nanti hati kita tetap terjaga untuk tetap berdiri dalam firman Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kata Amsal pasal 3. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan imanmu. Terkadang di saat kita lagi gak ada uang misalnya, kita beriman Tuhan pasti cukupkan. Dan kita percaya bahwa itu akan terjadi. Itu melatih diri kita untuk beriman. Kita hidup gak pakai mata, kita hidup pakai iman. Yang kita tahu di depan mata kosong. Tapi ternyata Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, nah jadi teguh berdiri dalam iman, teguh berdiri dalam firman Tuhan, memperhatikan cara hidup kita. Itu akan membuat kita lebih bisa menjalani perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan dan sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan garis finish yang sudah Tuhan tetapkan buat setiap kita. Seperti Paulus pernah berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan yang disediakan bagi Tuhan bukan cuma buat Paulus tapi buat kita semua yang mengasihi Dia. Jangan sampai di tengah jalan yang sometimes terasa berat, kita drop out. Ya, akhirnya kita gak mendapat sebuah mahkota yang namanya mahkota kehidupan. Amin, teman-teman semua. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa siang hari ini kami boleh diajar untuk memperhatikan cara hidup kami dengan seksama. Kami berdoa ya Tuhan, biar hikmat firman-Mu bersama dengan kami. Dan kami membuka hati kami untuk firman-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga kami dibentuk, kami diberi masukan, kami dijadikan lembut hati Tuhan untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa mengoreksi segala hati dan pikiran kami. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, kami perhatikan dengan seksama. Apakah kami mengasihi Engkau apa tidak? Apakah kami sesuai dengan firman-Mu atau tidak? Aku berdoa buat anak-anak-Mu di sini Tuhan, anak-anak yang aku kasihi, yang aku tahu juga Tuhan mengasihi mereka. Aku berdoa buat mereka, Tuhan pimpin langkah mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap garis finish yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Biar kami semua Tuhan boleh mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan dan berjuang dalam perjuangan iman kami. Terima kasih Tuhan, biarlah badai apapun, godaan apapun tidak bisa menarik mereka daripada pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.